Baik, setelah kita finish CAD, langkah yang kedua adalah kita lakukan save terlebih dahulu ya. Kita lakukan save terlebih dahulu. Di sini kan posisinya masih nama random ya, random. Kita save. Loh, tadi ketika awal kan kita sudah save nama kita frame, iya, tapi posisinya karena ini masuk ke file assembly, jadi kita perlu save juga menjadi nama yang baru. Ya, kita save dulu assembly 2 seperti ini. Apabila ada tanda petir, kita lakukan update seperti ini ya, global update. Nah, sudah jadi. Oke. Selanjutnya kita menuju ke desain. Modus seperti ini masih dalam bentuk 3D model. Kita lakukan return. Ya, kita tekan return. Klik kiri. Nah, di sini kita sudah masuk ke assembly lagi, ke modus assembly kembali, ya. Lalu kita pilih di bagian assembly ini, kita pilih design, lalu kita pilih yang namanya insert frame. Dari sini, nah, dari sini kita disuruh untuk menge-save assembly dokumen sebelum membuat frame member. Apakah kamu ingin untuk save assembly rangkaian ini? Yes. Jadi tadi yang saya bilang kita harus save dulu sebelum membuat insert frame. Jadi kita namai menjadi frame mesin CAD. Sama aja, tidak apa-apa. Seperti ini ya. Ini saya lupa huruf besar. Oke, setelah itu save. Ada kata seperti ini, seandainya no, kita klik yes to all, lalu kita pilih OK. Nah, maka dialog daripada insert frame sudah muncul ya. Dialog daripada insert frame sudah muncul. Nah, langkah selanjutnya kita perlu membuat seperti ini. Kita perlu membuat parameter-parameter yang akan kita buat. Contohnya di sini standar. Ini untuk memilih tipe-tipe daripada kolom besi holo. Mau standar ANSI, mau standar ISO, mau standar DIN, mau standar JIS, mau standar SFS, ada. Lalu jenisnya apa? Apakah rectangular? Apakah square, kotak ya? Tapi bentuknya tube? Ataukah pipe, pipa ya? Ataukah pipa? Ataukah M? Ya? Ataukah M-shape seperti ini pada profil baja untuk frame? Ya? Lalu apakah ukurannya? Kita lihat di sini untuk mengatur ukuran dan di sini untuk mengatur jenis material. Lalu yang ini untuk orientation, bagaimana awalnya dimulai? Apakah titik yang ini? Apakah yang titik yang ini? Apakah di sebelah garis ketika kita mulai framenya? Apakah di tengah sejajar dengan searah dengan garis yang sudah kita buat tadi di framenya? Ya. Kita pilih, kita lihat dulu gambarnya. Ternyata framenya itu 35 x 35 1,6 mili ya, bentuknya square. Nah, square. Lalu kita pilih standarnya, karena di square ukuran 35 kita pilih standarnya yaitu AFNOR. Di AFNOR ini kita pilih yang family-nya, jenisnya yaitu jenisnya adalah yang ini, NFA 49501 square. Kita lakukan posisinya adalah square. Seamless or welded hot finishing structural hollow section ya. Sangat cocok untuk welding ya. Dengan finishing struktural hollow untuk potongan. Kita klik. Lalu di sini ukurannya di gambar ini diminta 35 x 35. Maksud saya 35 x 1,6. Kita pilih di sini adalah ukuran 35 1,6. Kita pilih yang ukuran 4 saja.
karena maksimum yang terkecil tidak ada. Baik, kita pilih ketebalan yang 4, 35 kali 4. Oke, setelah itu kita lakukan orientation frame. Orientation frame-nya kita atur ya, atur. Oke, materialnya adalah steel mill. Orientation-nya kita atur, kita pilih bagian ini. Ya, kita pilih bagian tengah dulu untuk percobaan. Ya, kok belum berubah? Nah, langkah yang kedua setelah kita mengatur parameter ketentuan dari insert, kita lakukan pengeblokan pada garis yang sudah kita buat tadi, 3D sketch-nya. Kita klik tahan, kita geser, kita drag ya. Kita lepas kliknya, klik kirinya tadi seperti ini, maka akan terotomatis ada tanda pasir yaitu loading. Dia sudah mulai membaca garis yang tadi sudah bisa dibuat dalam bentuk frame sesuai ya, sesuai. Oke, ini saya akan jelaskan modus orientation. Ketika kita pilih klik yang bagian ini, maka frame ini akan terletak di tengah. Ya, garis frame yang sudah kita buat tadi 3D sketch itu berada di tengah-tengah si frame-nya. Berarti ada tengah-tengah si besi holonya ya, ada di tengah-tengah. Nah, namun kita akan kesulitan kalau posisinya berada di tengah-tengah. Ya, bisa diposisikan seperti ini. Ini kalau posisinya berada di pinggir pas di pojok daripada besi holo. Ini yang sering kali kita gunakan dalam membuat perancangan sebuah rangka. Itu kita sering berpatokan pada akhiran daripada besi holo. Oke, kita pilih yang bagian ini ya, kita klik, lalu kita apply, lalu ada perintah create new frame, kita pilih OK. Nah, di situ ada frame number naming ya. Ternyata nanti akan keluar frame sebanyak 21 mengikuti dari garis yang sudah kita buat. Ya, ketika kita tekan ini tidak bisa, kita harus mengokekan ini dulu. Jadi nanti keluarnya adalah 21. Kita tekan OK. Seperti itu. Kalau tadi kita tekan apply, maka masih keluar lagi insertnya. Ya, ini proses masih berjalan sebanyak 21 frame. Ya, seperti itu. Nah, di browser bar sudah tertampil frame-frame yang digunakan untuk ini, frame-nya. Ya, ini kita cancel dulu. Nah, sudah jadi kan? Sudah jadi dalam bentuk frame. Oke, langkah yang pertama kita buat 3D sketch. Langkah kedua kita buat constraint-nya. Langkah ketiga kita ambil insert frame dari design. Langkah keempat kita lakukan yang namanya finishing. Dari sini kita ada kelebihan dalam frame-nya ya. Frame-nya ada kelebihan. Ya, kita bisa tengok di sini. Kita bisa tengok, kita klik satu kali. Di sini masih dalam modus assembly ya, kita masih belum bisa mengedit. Kita klik satu kali, kita klik double ya, kita klik double. Nah, dari sini kita bisa edit. Kita klik finish edit seperti ini, kita tekan ESC. Kita tekan ESC. Nah, sudah jadi. Lalu kita lakukan pengeditan. Kita lakukan pengeditan. Nah, katakanlah yang ini, katakanlah yang ini, katakanlah yang ini ya. Katakanlah yang itu. Nah, dari sini kita bisa lihat benda-benda yang berlebih ini nanti akan kita potong menggunakan frame bagian ini. Trim atau extend. Ya, seperti inilah ilustrasinya. Ya, jika ada kelebihan di benda hitam yang ini, maka kita lakukan trim, maka dia akan terpotong sisanya. Ya, yang kalau trim to frame itu digunakan untuk memotong sisa yang bagian atas. Ya, sisa bagian atas. Kalau meter ini untuk membuat corner ya, ujungnya menjadi lebih smooth. Ya, membentuk sudut 45 derajat. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita save terlebih dahulu. Seperti ini.
Kita save, kita tunggu prosesnya supaya nanti tidak terlalu berat.